Ya, kita mulai ya pada pertemuan ini. Setelah kita membahas untuk konsep dasarnya, yang ya konsep dasar itu sesuatu yang relatif tidak terlalu kompleks ya untuk gambar dan tabel terutama. Kemudian untuk pertemuan ini kita akan mencoba mendiskusikan kasus-kasus. Kasus-kasus itu utamanya adalah dengan topik-topik yang kalian kerjakan, yaitu topik TA. Seperti kita ketahui bahwa mata kuliah ini adalah prerequisite-nya adalah proposal tugas akhir ya, sehingga kalian juga di mulai sekarang, saya kira minggu ketiga ini udah mulai jelas topiknya arah kemana, apalagi waktu meregistrasi atau registrasi penulisan proposal, mata kuliah penulisan proposal, kalian kan juga sudah diminta untuk memilih topik TA. Ya, saya sendiri juga mencoba untuk membuat topik ya ini, topik untuk penelitian, artinya juga untuk membuat tulisan ada dua topik ini. Ya, kemudian kita konsentrasi sekarang untuk utamanya adalah gambar dan tabel. Kemudian nanti di pertemuan depan atau minggu depan kalian diharapkan udah fix atau nanti kalau ada pun berikutnya perubahan itu adalah perubahan yang minor untuk topiknya, terutama kalau judul juga nanti ada perubahan lagi nggak apa-apa, tapi topiknya udah fix dan ada kalau perubahan-perubahan minor. Kemudian di pertemuan berikutnya itu adalah ujian. Di sini ujian ini tidak teori, terutama maksudnya teori yang em, tapi di sini adalah menggunakan kasus kalian. Kalau kasus tugas akhir kalian untuk gambar, ya gambar bukan gambar semuanya. Nanti kita lihat hanya gambar itu terutama satu aja, yaitu gambar terutama satu yang wajibnya, yang dasarnya. Apa yang disebut dengan dasar, yaitu yang menjelaskan tentang topik. Kemudian tabel, terutama juga tabel itu satu, yaitu tabel tentang dataset atau tabel tentang rencana eksperimen. Ya, kemudian em, kalian menuliskan rencana atau draft proposal kalian menggunakan latex. Latex di sini adalah menggunakan template proposal tugas akhir yang udah saya sharing juga. Template-nya udah tersedia di Overleaf. Nah, nanti yang diisi adalah ya yang ini aja, judul, kemudian identitas penulis, yaitu kalian ya, kemudian abstrak, kemudian gambar, pertama satu gambar, kemudian tabel, dan ya nanti ada referensi 2, 3, 4 referensi, meskipun referensinya belum fix juga nggak apa-apa. Tapi itu udah kalian membuat salah satu draft awal untuk proposal tugas akhir kalian. Ya, di pertemuan ini karena kalian sudah kita udah membahas, yaitu kalian udah mempelajari dari rekaman teori tentang gambar dan tabel, terutama bagaimana gambar itu harus informatif, captionnya juga, kemudian em, biasanya sederhana gitu ya, kemudian demikian juga tabel. Nah, kita konsentrasi sekarang dengan gambar dan tabel yang itu dengan diskusi dengan kasus-kasus ya. Yang kasus pertama kita lihat dari ini, dari tiga tulisan. Nah, kebetulan di sini tiga tulisan ini dari konferensi yang ya cukup eh, belum lama, cukup cukup masih cukup dekat, yaitu tahun 2024 ya, baru kemarin Agustus 2024. Ini ada semuanya dari sama dari Agustus 2024 ini. Aduh, ini di depan ini. Ya ini jadi Juli, ini Juli 2023, ini 2024, ini 2023.
Ya, kita utamanya melihat dari gambarnya dan tabel. Kita konsentrasi dua itu. Ya. Kemudian saya juga berusaha untuk membuat gambar dan tabel meskipun saya sudah memikirkan tapi belum saya membuatnya. Tapi saya sudah memikirkan bagaimana membuat gambar dan tabel untuk kasus saya ya. Mungkin di sini. Ya, itu yang di sini, topik ini. Ya, kemudian saya mengingatkan bahwa di mata kuliah ini, sebagaimana mata kuliah yang lain di tell you, salah satu yang didorong adalah partisipasi. Ya, jadi komponen partisipatif itu penting dan menjadi penilaian. Di mana di sini komponen partisipatif kita mengingatkan lagi, partisipatif itu adalah 20%. Jadi kalau kalian sama sekali nggak pernah berpartisipasi di sepanjang semester, partisipasi itu dalam bentuk di kelas ya seperti ini. Nah, kemudian dicatat di sini partisipasinya, misalkan bertanya atau menyampaikan, ini saya tulis oke, misalkan gitu ya. Kalau belum pernah berpartisipasi, artinya di sini nilainya kan minimal dan tidak bisa mendapatkan nilai A ya untuk itu. Sedangkan partisipasi sendiri sesuatu yang relatif sederhana. Oke, kita mulai dulu dari sini. Ini ada tiga tulisan, yaitu yang pertama adalah ini. Tentunya nanti ada beragam tipe ya, beragam tipe untuk topik. Tipe itu bukan maksudnya tentang misalkan dokumen ranking, tentang apa security atau apa bukan gitu, tapi tipe itu terutama misalkan ada yang satu lebih menekankan ke analisis, yang satu mungkin lebih ada ini apa analisis, yang satu lebih ke perbandingan semacam gitu yang artinya tidak fix banget nanti bahwa gambar itu harus seperti apa. Tapi umumnya, yang paling umum, paling banyak, itu adalah seperti yang kita bahas di sini. Nanti kalau kalian ada yang ini apa, yang agak berbeda jenisnya, seperti halnya di sini. Di saya ini ada dua jenis yang cukup berbeda ya. Jadi di sini ada antar satu dan dua itu agak agak tidak sama persis dalam arti apa yang nanti juga perlu digambarkan, dibuat gambar. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita lihat di sini, ini contoh artikel sebuah konferensi yang ini yang reputasinya tinggi ya. Ya. Ini adalah kita lihat di sini dari judulnya. Ini adalah FAA, Fine Grain, FAA, Fine Grain Attention Alignment for Cascade Document Ranking. Kita tidak membahas tentang konten, demikian juga saya kan juga tidak membahas konten kalian karena juga banyak konten atau topik kalian yang kemungkinan saya nggak begitu paham karena bukan dalam bidang saya ya. Kalau dalam bidang saya yang kalian kerjakan mungkin saya juga akan memberi ya agak nyerempet-nyerempet konten. Tapi di sini kita lihat aja secara umum tanpa kita memahami isinya, konten persisnya. Tapi kalau kita lihat seperti ini dalam bahasa manusia, yaitu dalam bahasa Inggris di sini, kita lihat bahwa ini dari judul ini artinya pekerjaannya atau tasnya atau topiknya itu adalah ini, namanya katakanlah topiknya atau tasnya, apa yang perlu akan dikerjakan, yaitu ini cascade dokumen ranking, membuat ranking, dokumen ranking. Ya, sedangkan ini kita kalau dengan ada for, berarti kan ini kan metodenya, solusinya, atau caranya ini kan ya, ini caranya. Demikian juga kita lihat coba ini yang ini ya. Kita lihat ini, kebetulan ini mirip-mirip ya ada dikasih nama gitu. Mungkin salah satu ini ya, salah satu trennya gitu.
Ini adalah eh, ini kan pakai for juga sama, berarti ini saya secara tidak, ya, tidak sengaja ya bahwa ini ada for juga. Ini artinya di sini kan topiknya ini atau tasnya, pekerjaannya, tugasnya kan ini akan dikerjakan. Ya, jadi artinya mau membangun knowledge graph, graph pengetahuan dalam level yang global dan lokal. Caranya bagaimana? Metodenya ya ini yang disolusikan. Makanya dia kasih nama sendiri karena solusi atau ide dari dia ya. Yang kita sorotin adalah yang tasnya, yaitu hyper relational knowledge graph in global and local level. Kita tahu eh, ya samar-samar ya. eh, saya kira banyak orang, kebanyakan orang termasuk saya juga. Saya kalau membaca ini saja ya mungkin ada gambaran dikit-dikit lah gitu ya. Demikian juga yang tadi, punya gambaran dikit-dikit lah, ada ranking dokumen, tapi nggak kebayang sih maksudnya gimana, itu belum begitu jelas ya. Masih terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Kemudian ini yang ketiga, em, nah di sini kita lihat, nah ini pakai for juga, kebetulan ya ini juga pakai for. Ini pakai for, artinya ini kan tasnya, pekerjaannya yaitu mendeteksi, what whataboutism detection. Ya, deteksi, kita tahu deteksi. Em, tapi whataboutism itu apa gitu. Saya juga enggak atau belum ini ya googling, belum nyari-nyari informasi whataboutism itu apa. Tapi di sini mestinya nanti dijelaskan, dan penjelasan salah satunya dengan gambar. Mengapa kita membicarakan tentang gambar untuk menjelaskan tasnya? Karena ya kalau dari sisi urut-urutannya di mata kuliah kita memang membahas tentang gambar. Kedua, karena gambar itu, dengan gambar kita jadi lebih jelas. Memang di samping dengan tulisan, ya, ini jadi lebih jelas. Ini saya akan coba lihat lagi satu lagi ya, kali ya, untuk contoh. Bentar, yang waktu itu yang bagusin contoh. Oke, saya coba di mana ya? First. Bentar, bentar ya. Kita tulis. Sambil kalian jangan lupa ya itu. Oh ini nih. Ya, itu. Contoh yang lain. Nah ini contoh yang, kalau ini contoh yang sering ini saya gunakan ya. Ini tahun 2020. Ya ini kemudian contoh yang keempat. Kita konsentrasi mesti ke gambar. Di sini kita lihat kalau tadi yang lain-lain menggunakan for. Kalau di sini menggunakan via gitu ya. Nah, kalau for sama via kan saya kira dibalik ya. Kalau for itu kan berarti kan ini untuk tasnya, pekerjaannya. Ini for lagi. Ini kan for. Ini adalah kerjaannya. Untuk apa gitu ya. Kemudian juga
kita lihat. Nah, untuk kita lihat juga ini for yang tadi ini kan kerjaannya. Artinya yang digambar di sini ini adalah kerjaannya, tasnya. Ya, bukan solusinya. Belum, maksudnya gambar yang awal itu adalah itu. Nanti dua-duanya sebenarnya, baik yang metode maupun ininya. Kemudian kalau yang terakhir, ini yang keempat, itu adalah pakai VIA. VIA itu berarti kan metodenya belakangan. Jadi di sini adalah tasnya adalah yang di depan. Learning to extract attribute value for product. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang ini akan perlu kalian buat sesuai dengan judul kalian ya di sini. Silakan kalian mengisi meskipun belum berupa kalimat nggak apa-apa di sini ya. Ya seperti misalkan Cesa Sagana gini analisis media sosial mungkin ya seperti ini nggak apa-apa ya. Analisis media sosial belum judul masih topiknya nggak apa-apa. Em, Kemudian kalian udah membuat judul, kemudian nanti ada perubahan sebagaimana judul saya. Nanti ini saya juga kemungkinan masih ada perubahan secara minor gitu ya, tapi intinya adalah seperti ini. Ya. Nah, kita akan membahas di sini bagaimana membuat gambar. Karena topik kita adalah gambar untuk topik kalian. Gambar di sini adalah untuk menjelaskan tentang tasnya, yaitu menjelaskan tentang, saya sambil pakai whiteboard, ya menjelaskan tentang gambar itu menjelaskan tentang tasnya. Ya, gambar tentunya gambar itu plus captionnya ya, gambar plus caption, penjelasan singkat yang di bawahnya. Yang di sini gambarnya boleh pakai tangan dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Gambar plus caption untuk gambar itu adalah yang digambarkan adalah tasnya atau ya eh, topiknya, topik eh, kita masing-masing, topik kalian ya, topik TA. Seperti misalkan contohnya yang saya dulu ya, sebelum kita ke paper ini. Contohnya di saya, misalkan di sini. Di sini utamanya adalah di sini tasnya, kalau judul seperti ini ya, tasnya itu ada dua ya, gedein ya. Tasnya ada dua, yaitu pembangunan daftar kesamaan semantik, kesamaan semantik teks, dan mungkin saya tulis teks ya. Kemudian adalah pembuatan atau pembangunan juga ensiklopedia kosakata Al-Quran. Kita sudah bisa membayangkan secara garis besar ya, apa yang dimaksud dengan daftar atau kesamaan semantik teks, kemudian daftarnya, daftar kesamaan semantik teks. Tapi kan itu bisa masih beberapa alternatif yang disebut daftar kesamaan semantik teks itu dan belum pasti yang akan saya kerjakan. Ini bukan untuk hanya kepentingan pembaca, tapi juga ini kepentingan kita yang menulis, yang membuat, bahwa kita itu ingin lebih pasti apa maksudnya kesamaan atau daftar kesamaan semantik teks itu bagi kita sendiri, bagi kalian yang sedang membuat proposal. Bukan ya justru yang utama adalah itu, di samping juga untuk yang baca, baik itu calon dosen pembimbing atau yang lain itu paham maksudnya apa. Ya tentunya sambil diskusi atau konsultasi dengan calon dosen pembimbing ya. Kemudian juga untuk kasus di saya ini,
Apa yang dimaksud dengan pembuatan ensiklopedia kosakata Al-Quran? Nah, ini kan ensiklopedia kosakata Al-Quran itu seperti apa persisnya? Ya, itu juga kalau ada gambarnya itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, di sini analisis pengaruh berbagai teknik attention untuk analisis sentimen dengan LSTM. Di sini tasnya kan ada ini analisis sentimen. Analisis sentimen seperti apa? Kemudian juga ada teknik attention. Ya, itu bagaimana teknik attention yang seperti apa saja. Oke, kita masuk ke sini. Contoh real di sini. Ini kita yang akan digambarkan itu adalah ini. Ya, yang ini ya. Ini pakai ini sama ya. Pakai panjang. Yang akan kita gambarkan adalah yang ini. Cascade Document Ranking. Dan gambarnya itu adalah contoh kasus sederhana. Kita mungkin kasus-kasusnya ada yang lebih kompleks, tapi yang digambarkan di sini adalah contoh kasus sederhana. Di sini eh, tasnya sama seperti ini yang setelah for ya. Di sini adalah hyper relational knowledge graph. Apa yang disebut dengan hyper relational knowledge graph dan juga kalau lebih detailnya in global and local level. Nah, ini diberi contoh di sini. Gambar satu. Tadi juga gambar satu, ini juga gambar satu. Ya, tidak harus seperti itu, tidak harus gambar satu. Tapi biasanya kita itu untuk kebanyakan topik-topik, juga termasuk topik TA, menjelaskan tentang apa ini, apa topiknya, itu dengan gambar contoh kasus. Demikian juga di sini. Ini tadi sudah kita bahas bahwa ini adalah tasnya apa? Tasnya adalah yang telah for. Kalau ada for, ini berarti ini waterborne detection. Yang di sini adalah di kasusnya permasalahannya di online discourse. Mungkin kita jadikan satu juga nggak apa-apa. Ini supaya detailnya. Jadi waterborne detection in online discourse itu apa? Contohnya. Ini adalah contohnya. Gambar satu lagi ya. Ya, karena meskipun kita tahu udah memahami tentang what aboutism detection atau juga what aboutism detection in online discourse, mungkin ada beberapa variasi. Ya, itu adalah kenyataannya seperti itu. Ada beberapa variasi seperti misalkan analisis sentimen yang umum ya. Analisis sentimen itu bisa ada juga analisis sentimen yang seperti apa persisnya. Nah, itu perlu ada contoh yang akan kita buat, yang kita rencanakan. Itu sekali lagi ya, bukan utamanya, bukan untuk yang akan baca, tapi untuk kita sendiri supaya kita lebih fix. Di samping juga yang sangat penting adalah untuk orang paham apa maksudnya yang akan kita buat. Kemudian berikutnya lagi contohnya di sini adalah yang di sini. Karena menggunakan via di sini berarti ini adalah tasnya. Learning to extract attribute value. Apa yang disebut dengan learning to extract attribute value? Ini adalah contohnya. Menggambarkan task learning to extract attribute value. Ini adalah ininya, metodenya, solusinya, pendekatannya. Tidak kita gambarkan, biasanya gambarkannya itu adalah di gambar kedua. Tapi kita konsentrasi sekarang di gambar pertama. Nanti kita juga akan menggambarkan gambar yang kedua, yaitu yang metodenya ya. Tapi kita masih konsentrasi yang pertama aja. Ataukah kita ingin menerangkan apa itu whataboutism detection in online discourse? Ini adalah contohnya dan penjelasan singkatnya. Kemudian di sini, apa itu hyperrelational knowledge graph in global and local level? Ini adalah contoh sederhananya. Dan ini adalah
eh, captionnya, meskipun captionnya kayaknya perlu lebih panjang lagi. Tapi mungkin di sini ada termasuk bisa di sini contoh nggak masuk caption tapi di sini ya. Kemudian di sini apa yang dimaksud dengan cascade document ranking? Ini adalah contohnya, contoh kasus sederhananya. Ya. Penjelasan tentang apa ini? Penjelasan tentang apa cascade document ranking dan yang lain-lain tadi di paper lain tadi itu salah satu dijelaskannya dengan gambar. Gambar itu maksudnya contoh. Contoh itu sudah sederhana. Nanti digambarkan, dijelaskan juga di sini. Dan termasuk dijelaskan juga yaitu secara informal menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga dijelaskan dengan formal dengan formal penjelasan formal. Demikian juga di yang saya misalkan apa itu dimaksud dengan kesamaan semantik teks atau pembangunan daftar semantik teks itu contohnya bagaimana ya atau juga yang kedepannya yaitu pembuatan atau pembangunan ensiklopedia kosakata Al-Quran itu maksudnya bagaimana atau di sini analisis sentimen dan juga sebagai tambahan teknik attention berbagai teknik attention itu gimana ya di sini kita lihat eh, menjelaskan tentang apa itu cascade document ranking dan yang lain-lain itu utamanya adalah menjelaskan input dan outputnya. Seperti di sini, misalkan inputnya query, outputnya di sini, inputnya mungkin apa, eh, ini yang atas ini main triple, outputnya qualifiers, ya. Saya belum mempelajari ini, tapi ini dari gambarnya udah sepertinya terlihat seperti itu ya. Kemudian ini inputnya apa? Inputnya adalah di sini misalkan kan ada eh, kemudian ini adalah komen-komennya, komen-komennya ini komen-komennya dan komen-komen yang udah di eh, ini apa udah di ini apa hmm, dideteksi bahwa itu adalah whataboutism. Jadi komen kan banyak ya. Komen itu banyak. Jadi ini adalah komen dari sini, ini ada komennya, ini ada komennya. Nah, komennya itu adalah komen yang whataboutism. Karena ini kan mendeteksi whataboutism kan. Ya, kemudian di sini ini eh task learning to extract attribute value. Ya, em, ini inputnya apa? Inputnya berarti ini gambar. Berarti berarti oh ini apa sih? Nah, kita bisa membayangkan ya bagaimana mengekstrak atribut, mengekstrak fitur-fitur, mengekstrak ciri-ciri. Nah, ternyata di sini yang kita inginkan kalau ini adalah judul kita itu sebenarnya inputnya itu image. Misalkan outputnya adalah misalkan ini atribut, tapi mungkin ada perantaranya juga ini barangkali atau ini semuanya gitu ya. Seperti ini kemudian jadi output akhirnya ini ya. Seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ini eh, salah satu yang diharapkan adalah partisipasi ya. Jadi tugas kalian adalah bagaimana membuat seperti contoh-contoh tadi untuk kasus kalian yang gambarnya boleh pakai tangan nggak apa-apa nggak masalah. Kan masih masih tahap awal ya. Silakan ada komentar, pertanyaan. Nah, saya sambil ini ya apa untuk mendorong kalian supaya bersedia di samping saya harus silakan atau Maaf, Pak, ya. mau tanya Pak.
Hmm. Ya silakan aja. Eh, Tadi Bapak sempat bicarakan soal gambar yang pakai tangan itu ya Pak. Itu Ya saya silakan. agak kurang nangkep. Maksudnya itu berarti misalkan persebaran data kita kah atau em, bagaimana plot dari data kita itu begitu Pak? Kurang lebih Pak. Ya, ya masih harusnya. Saya kira tadi ya tadi seperti saya sampaikan, gambar kita ini konsentrasi gambar tentang tasnya ini, gambar ini seperti ini misalkan, gambar gini tentang tasnya, kerjaannya, tas dari ini kan buat bagian detection in online. Ini gambar macam di tangan kita, apa, gambar gini nggak usah pakai komputer yang bagus-bagus, pakai tulisan tangan, coret-coret, 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 coret gitu atau gimana lah, atau copy paste atau screenshot atau apa gitu. Di sini juga gambar seperti ini buat pakai gambar pakai kotak-kotak pakai tangan, gini pakai screenshot, pakai apa gitu. Artinya masih masih kurang bagus penampilannya itu nggak masalah gitu. Dan yang digambarkan adalah apa tasnya. Nanti mungkin beberapa di antara kalian em, tidak persis sama seperti itu ya, maksudnya tasnya atau apa ya, tapi mayoritas adalah seperti itu. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, jadi bukan menggambarkan yang lain-lain. Gambarnya nanti bisa macam-macam ya, ada jenis-jenis gambar. Tapi di sini kita konsentrasi gambar yang salah satu gambar yang paling penting itu adalah menjelaskan tentang apa itu tasnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi eh, di sini, yaitu menggambar untuk tasnya atau topik TA kalian. Ya, seperti contohnya saya juga sampaikan contoh di sini tadi. Saya adalah pembangunan daftar kesamaan semantik teks. Apa yang dimaksud dengan pembangunan daftar semantik teks? Itu digambarkan contoh sederhananya dan biasanya gambar itu berupa input dan outputnya. Biasanya untuk sebuah tas atau topik itu digambarkan tentang apa itu tasnya, apa itu seperti di saya, misalkan contoh kasus di saya, apa itu maksudnya pembangunan daftar kesamaan semantik teks, nah itu inputnya berupa apa, ya, inputnya dan outputnya. Ya, saya akan me, ini ya, memberi contoh untuk topik saya ya. Coba ya, saya ingin memberi contoh untuk topik saya, di mana topik saya itu adalah untuk topik yang pertama, ya, saya share screen dulu, belum ya. Sebentar, sebentar. Share screen. Ya, ini topik saya. Ini kan salah satunya pembangunan daftar kesamaan semantik teks untuk pembuatan ensiklopedia kosakata Al-Quran. Nah, ini contohnya ya, kalau yang di saya ya. Yang perlu digambarkan itu adalah tasnya itu yaitu pembangunan daftar kesamaan semantik teks yang tujuannya adalah untuk nanti untuk pembangunan kosakata. Nah, ini kalau di saya adalah seperti ini. Pembangunan kosakata itu hmm, berarti kan ini seperti ensiklopedia kosakata ya. Misalkan katakanlah eh, sebentar, misalkan ini sabar, kata sabar di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ini adalah entry ensiklopedinya. Kalau itu kan ensiklopedia. Itu.
Tapi kalau yang saya buat itu hanya kesamaan semantik teks. Apa yang dimaksud dengan kesamaan semantik teks? Di sini nanti ada, ini contoh sederhananya ya. Ini ada satu, gimana? Ini ada satu halaman atau satu halaman ini ada tulisan-tulisan, tulisan-tulisan. Ya, tulisan-tulisan itu udah asumsinya misalkan udah dipotong-potong sesuai dengan unit terkecil. Karena satu ada kalimat, misalkan kalimat apa? Kalimat kompleks itu misalkan dipotong-potong kecil atau kalimat kompleks juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini ini dengan di sini kalimat di sini, ini dengan kalimat di sini, ini dengan kalimat di sini, semua di ini dibandingkan kesamaan semantiknya, kesamaan semantiknya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembangunan daftar kesamaan semantik? Nah, di sini adalah kita contohnya, misalkan gambar yang saya buat ya, misalkan gambar yang akan saya buat, ini ada memang saya screenshot. Ini sini saya screenshot ya, misalkan dari satu atau dua ini, dua atau lebih atau dua lah, misalkan dua halaman bukan penuh ya kan, kita sederhana aja ya. Ini kan contoh itu contoh bukan contoh yang kompleks, contohnya itu diharapkan contoh sederhana. Nah, di sini nanti distabiloin, misalkan stabiloin itu yang kesamaan semantiknya tinggi. Misalkan kesamaan semantiknya ada berapa level lah, misalkan gitu ya, satu, dua, tiga, empat, misalkan. Nah, itu satu itu warnanya merah, dua itu warnanya apa, warnanya apa. Kemudian kalau enggak, empat warnanya apa, kalau enggak ada distabiloin. Nah, ini distabiloin. Yang warnanya yaitu ada menggambarkan satu, ini menggambarkan yang satu atau dua levelnya. Level ini kan ada skornya, ada skornya. Ya, tujuannya nanti kan untuk membangun entry ensiklopedia kata sabar ini di dalam kitab tafsir ya, kitab tafsir. Nah, kita setelah kita ada yang kita stabiloin, artinya kita cari yang eh, kesamaan semantik atau sebenarnya lebih bukan kesamaan semantik, mungkin keterkaitan semantik ya, yang terkait semantiknya dengan sabar misalkan. Nah, itu apa saja. Nah, kemudian nanti step berikutnya itu kan membangun jadi kalimat-kalimat dari sini. Tapi eh, yang saya tampilkan itu hanya sampai sebatas ini. Gambar pertama yang sebatas ini. Karena konsentrasinya hanya mencari, men-score atau mencari levelnya, level satu atau level 2 level 3 level 4 atau tidak. Tidak ada keterkaitan semantik. Seperti itu. Bisa seperti itu. Artinya ini contoh sederhana. Yang ini contohnya kemudian diberi caption di sini contoh bagaimana contoh misalkan captionnya contoh untuk kosakata sabar level level keterkaitan semantiknya dari ini dari penjelasan tafsir ini tafsirnya. Nah, contohnya sederhana seperti itu, seperti ini. Ini contohnya. Ya, ini kan berarti kan inputnya sebenarnya inputnya itu adalah kosakata sabar dan inputnya adalah tafsir di sini. Outputnya itu adalah warna-warni. Kan setelah diproses scoring atau leveling kan jadi warna-warni. Ya, jadi di sini kita tidak membahas, tidak menggambarkan tentang proses scoringnya atau arsitekturnya, metodenya, algoritmanya. Tapi pokoknya dengan cara apapun. Kalau kita punya sabar, sebuah kosakata misalkan, kemudian ini ada eh, misalkan satu halaman, katakanlah gitu, ya realnya kan berhalaman-halaman ya. Eh, Sabar, kemudian ini ada ini apa kosakata ini yang kita beri level satu 2 ini kita beri level satu 2 3 4 ini.
Nah, seperti itu harsyah ya. Jadi kalau seperti misalkan contohnya harsyah di sini. Kira-kira gimana untuk harsyah, untuk kasus harsyah yang udah dituliskan kita sambil bahas ya untuk kasus real yang kalian ya. Ya, makasih yang udah menuliskan, yang lain minta tolong untuk segera menuliskan. Misalkan kasus harsyah, analisis sentimen pengguna media sosial X terhadap dan antara menggunakan metode Bertindo. Di sini tasnya apa? Harsyah. Tas utamanya pasti mengetahui sentimen dari pengguna media sosialnya, dia itu sentimennya positif, netral atau negatif itu, Pak. Ya, oke. Jadi di sini kalau seperti tadi contoh di sini ya, contoh di sini ya kan saya stabiloin tasnya yang mana, ini tasnya yang mana, ini tasnya yang mana gitu kan, tasnya yang mana gitu kan. Nah, berarti di sini tasnya adalah analisis sentimen kan. Ya, analisis sentimen kalau mau diperpanjang lagi, analisis detail lagi, analisis sentimen pengguna media sosial X, gitu kan ya. Ya kalau kasusnya berarti untuk dan antara. Analisis sentimen ini saya kira sesuatu yang relatif sebenarnya populer. Artinya orang udah paham lah analisis sentimen. Tapi meskipun seperti itu, em, dalam cukup banyak kasus analisis sentimen itu kan bisa juga ada varian-variannya. Kita tidak membahas tentang metodenya ya. Em, Metodenya menggunakan metode Bertindo atau yang lain. Ya. Eh, tapi di sini adalah analisis sentimen itu seperti apa? Contoh gambarnya bahwa misalkan apakah kemudian positif, negatif, atau pakai level, atau ada aspeknya. Ya, meskipun sebenarnya ya ini kasus yang udah relatif populer ya analisis sentimen. Maksudnya orang udah agak paham, tapi tetap aja kemungkinan ada ininya, ada yang ternyata yang ingin dikerjakan itu tidak seperti yang dibayangkan atau bagi Harsha sendiri supaya lebih fix. Jadi analisis sentimen mungkin saya coba digambarkan. Harsha, gimana analisis sentimen yang untuk positif negatif aja ya atau apa? Buat sekarang iya, Pak, positif Ya, negatif. oke. Oke, positif negatif dan tidak tidak beropini gitu. Kan ada tweet, kumpulan tweet. Berarti positif, negatif dan yang netral lah gitu ya atau bukan opini gitu ya, informasi. Itu ya Harsha mungkin ya. Jadi Kurang lebih opini begitu, Pak. ya, berarti opini positif, opini negatif, dan informasi, tapi bukan opini gitu ya. Ya, oke. Jadi saya kira seperti itu. Jadi digambarkan nanti, dibuat gambar contoh, contoh, ya contoh seperti itu ya. Oke, Harsa, makasih ya. Ada lagi Harsa? Ada yang sampaikan? Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, Oke. untuk jawabannya, Oh Pak. ya, makasih sama-sama. Silakan yang lain boleh resen. Aisyah, gimana? Bisa nggak? Aisyah, Aisyah silakan bisa disampaikan. Ini masuk dalam ini ya komponen partisipatif ya. Maksudnya kalian mesti semuanya berpartisipasi dalam semester ini. Dan kalau sama sekali belum pernah partisipasi, artinya ya kemungkinan sangat besar nilainya bisa A gitu. Baik Pak, Gimana Kak mungkin Iza? saya Silakan. bisa menjelaskan dari konsepnya dulu ya Pak. Jadi saya tuh Eh, ya, gimana? gimana Pak? Secara singkat saja ya, terutama di sini adalah tasnya ya, tidak Iya secara Pak. versi. Karena nanti di sini di minggu kelima ada ujian itu singkat-singkat saja semuanya. Jadi bisa menjelaskan secara singkat untuk kasus kalian yang belum.
Oke, silakan Faiza. Baik Pak, jadi simpelnya itu saya itu pengen memprediksi pola penyebaran penyakit. Nanti penyakitnya bisa saya persempit kayak diare atau demam batuk pilek karena itu kan yang paling rentan terhadap mahasiswa ya Pak. Jadi nanti bisa ke penanggulangannya da keluar kebijakan dari kampus kayak kurang lebih misalkan eh, selama 5 tahun kebelakangan tuh di bulan-bulan tertentu yang misalnya dekat-dekat musim hujan itu selalu terjadinya demam batuk pilek. Nah, nanti kebijakan pemerintah di dekat-dekat peak seasonnya demam batuk pilek itu bisa nanti kita jadikan pengeluaran kebijakan dari kampus supaya mengurangi penyebarannya kan karena kita bisa lihat di kampus-kampus kita sekarang kan di kelas-kelas itu biasanya kalau udah satu batuk semua batuk atau satu pilek semua pilek. Jadi untuk menanggulangi ini tuh kita bisa menindaklanjutinya ke kampus supaya kampus tahu nanti ke depannya ada keluar kebijakan. Jadi kayak seperti menanggulangi Pak, seperti itu. Oke, makasih ya Faiza. Baik Nah, Pak. kemudian kita ke topik kita, yaitu di sini tasnya mana? Berarti kan tasnya kan ini ya, prediksi dan analisis pola penyebaran penyakit. Kita saya kira udah bisa membayangkan ya, saya juga bisa membayangkan yang memprediksi dan menganalisis pola penyebaran penyakit. Tapi persisnya gimana sih? Apa yang outputnya? Maksudnya apa hasil dari prediksi atau pola itu seperti apa? Kemarin Em, saya bimbingan sama dosen pembimbing saya ini masih mau dilanjutin lagi mau ke depannya gimana. Terus yang pasti itu konsepnya saya menggabungkan tiga Pak. Jadi konsep utama dari topik saya ini adalah time series. Terus untuk apa namanya menganalisis penyebaran penyakitnya dalam 1 tahun itu menggunakan machine learning sama nanti daerah-daerahnya itu di mana saja yang terkena dampak itu menggunakan spasial kurang lebih kayak gitu Pak. Untuk outputnya itu saya masih apa namanya untuk kedepannya nanti saya masih mengembangkan lagi ini arahnya cocoknya kemana apakah di kebijakan kampusnya ataukah di apa namanya saya yang apa namanya pokoknya seperti itulah Pak. iya, oke kita eh, aja habis ini kita terusin lagi ya. Tapi saya mau kita selingi dulu seperti ini ya. Eh, Komputer kita, program kita, misalkan seperti ini adalah cascade document ranking itu apa? Inputnya itu adalah misalkan ini passage, passage, passage ya, passage itu paragraf. Ini passage, 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 dan query. Jadi di komputer itu di sini query-nya seperti ini. Query seperti seperti search engine ya, ini tapi tulisnya di bawah ini. Eh Query-nya seperti ini, pertanyaannya. Kemudian ini ada passage, 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 passage atau teks, 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 teks yang kemudian di ranking di sini. Di ranking itu misalkan ini disebutkan P1 itulah strong really relevant. Kemudian P1, P2 ya. Ini di sini P2 strongly relevant. P3 weakly relevant. Jadi ada relevan tapi yang lemah, relevan yang kuat. Ya, yang P1 ini contoh yang relevan lemah, yang kuat, yang P3 itu yang lemah. Jadi saya kira suatu yang em, sedangkan other species itu yang tidak relevan gitu. Eh, jadi apa yang dihasilkan oleh komputer, apa yang dimaksud dengan misalkan apa kalau prediksi pola penyebaran penyakit itu bentuknya sih seperti apa? Contoh lagi misalkan di sini, contoh apa yang disebut dengan hyperrelation knowledge graph in global and local level. Nah ini contohnya misalkan, oh di sini berarti em, ininya berapa ini membangun struktur hyperrelational struktur.
relasional tapi yang hyper relasional. Hyper relasional itu maksudnya eh, Barack Obama, kemudian positionnya, kemudian Barack Obama sebagai eh, ini adalah ininya seperti ini ya, mungkin seperti ini harus agak banyak mikir sih. Ini oh ini seperti struktur, seperti form. Jadi kalau Barack Obama, position health-nya adalah ini. Kemudian Barack Obama, startnya, start time-nya sebagai presiden 20 Januari. Kemudian Barack Obama di replace, diganti oleh George Bush. Barack Obama, serial ordinal, yaitu presiden ke-44. Barack Obama, dia terakhir waktu menjabat 2017. Itu sudah 2017, berapa tahun? Oh, 2 kali ya, periode. Barack Obama di replace oleh Donald Trump. Ya, oh ini menggantikan, kali menggantikan, maaf. Ini menggantikan, ini digantikan. Nah, seperti itu. Jadi inputnya itu adalah, berarti inputnya di sini adalah teks. Ini nggak disebutin teks ya. Ini teks, kemudian outputnya ini adalah, di sini adalah hyperrelational text structure. Jadi hyperrelational knowledge graph itu adalah seperti ini. Ini contoh outputnya aja ya. Ini contoh outputnya bahwa dari input saya kira adalah teks diubah menjadi sebenarnya information extraction, tapi semua relasinya Barack Obama berkata dan persis. Jadi ini adalah tadi relational, tapi yang hyper itu maksudnya bukan hanya ini, tapi macam-macam ini. Contoh lagi di sini. Di sini what about detection yang tadi ya. Ini adalah ada satu tulisan, kemudian ada review banyak. Ini ada suatu tulisan di CBS Sunday Morning, kemudian ada ini ya banyak, ininya apa komen-komennya banyak, komen ya ini komen banyak, seperti kita dibaca di sini ya. Di YouTube komen, what about di YouTube komen, implicit, penggunaan yang implisit di sini untuk mendiskreditkan ini dan eksplisit di sini. Ya, jadi di sini bagaimana komen-komen yang dimaksud dengan what about, ya, bagaimana tentang eh, itu ya, topik ini ya, isu ini. Kemudian di sini contohnya adalah learning to extract attribute. Jadi inputnya adalah image, kemudian outputnya adalah atribut yang utamanya, atribut akhirnya. Nah, kalau misalnya yang di sini, misalkan saya lah ini, misalkan gitu yang tadi, pembangunan daftar kesamaan semantik. Ini kan tadi saya sampaikan ya, eh, inputnya adalah, ya, share lagi. Ya, inputnya adalah kita ingin mencari atau mengquery ini sebuah kosakata kan, ingin membangun entry ensiklopedia kosakata, tapi dibangun dulu kesamaan semantik atau daftar yang semantiknya sama atau terkait ya, related ya atau similar. Nah, ini seperti ini. Jadi yang dihasilkan oleh komputer itu inputnya, output dari sistem kita itu apa. Nah, kemudian juga kalau yang kalian buat itu sistem atau program gitu ya. Program yang kalian buat itu bentuknya apa? Dari sisi bentuk seperti misalkan gini. Contoh untuk di sini untuk tadi mana ya? Oh, ini pola ya. Outputnya, outputnya itu kan pola penyebaran penyakit. Ini bentuknya itu satu grafik dan contoh grafiknya bagaimana, dari inputnya seperti apa.
Atau kalau prediksi, prediksinya itu apakah ya tidak atau apa gitu. Nah itu gimana, Faiza? Mungkin setelah bimbingan kedua saya bisa lebih spesifik lagi Pak, soalnya Oh boleh ya. nanti saya masih mau membicarakan lebih lanjut ke dosen pembimbing saya karena untuk Hmm, konsep baru di ACC, jadi untuk kedepannya masih saya pertimbangkan dengan dosen pembimbing Pak. oke ya, ya seperti itu saya paham ya maksudnya ya. Paham, paham Pak. Makasih Pak. Oke, paham. Dan itu sesuatu yang penting bagi Faiza sendiri. Eh, Bagi Faiza sendiri sesuatu yang penting bahwa arahnya itu saya mau ke sana gitu. Iya Pak. Ya, Makasih oke, Pak. ya sama-sama. Udah saya tulis belum di sini nomor berapa Faiza? Ingat nggak nomor berapa? Tahu nggak? 26 Pak. 6 dua ini. puluh enam. Oh, 26. Oke. Yang lain silakan. Ya, jadi saya ingatkan nanti waktu minggu kelima di sini yang diujikan itu adalah seperti itu. Untuk gambar yang diujikan kali ini adalah seperti itu. Seberapa jelas meskipun belum fix ya, nanti ada perubahan nggak apa-apa. Tapi seberapa jelas misalkan yang tadi prediksi dan analisis penyebaran pola itu maksudnya apa? Input dan outputnya. Bagaimana dilihat gambarnya, bagaimana captionnya, seperti itu. Yang diujikan di sini adalah udah ini ya kasus-kasus kalian. Oke, yang lain satu lagi. Oke, sambil kita lihat di sini. Sekarang yang kedua adalah tabel. Tabel itu bisa juga tabel dataset. Tabel itu bisa macam-macam ya. Tapi nanti yang sangat ditekankan beberapa di antaranya adalah diharapkan ada dataset. Dataset kalian dan eksperimen. Ini contoh eksperimen. Kalian belum membuat eksperimen, tapi di proposal ini diharapkan udah membuat kerangkanya. Kerangkanya itu apa? Kerangka itu maksudnya, ini udah share belum ya? Udah. Kerangka itu maksudnya ininya, header ini, kolom-kolomnya, dan baris-barisnya. Yang angkanya di sini itu adalah tak semester depan kalian buat. Tapi akan lebih bagus kalau kalian udah menuliskan angka-angkanya yang artifisial ya, dummy ya. Kenapa seperti itu? Supaya dilihat bahwa oh di sini ternyata dua angka di belakang koma. Kemudian ini yang dari sini mungkin yang paling besar. Kalau yang paling besar di sini dituliskan garis bawain gitu. Contoh yang lain lagi di sini. Jadi tabel itu em, tabel untuk eksperimen atau juga tabel untuk dataset ya paling tidak. Nah seperti ini dataset. Pembuatan tabelnya itu dari sisi tampilannya oh cuma dua pakai garis-garis ini. Em, dan kalian membuatnya dengan latex nanti di ujian itu untuk dan di sini dataset kalian kira-kira apa headernya dan meskipun di sini masih dummy. Eh, Demikian juga kalau mau membuat seperti ini, kalian ini sebisa mungkin nanti serial mungkin yang akan kalian kerjakan. Ini di ujian pertama belum, tapi nanti di ujian yang akhir seiring dengan kalian udah selesai proposal TA, kalian juga seminar proposal, kalian udah desk evaluation. Nah, di sini di ujian presentasi akhir ini juga dilihat, kita diskusikan, kita bahas, saya beri komentar. Ini yang evaluasi seperti ini bagaimana dalam headernya ya di sini ya. Misalkan di sini, oh kalian mempunyai tiga dataset seperti ini. Kemudian ada lagi di subnya eh, sub dataset yang bagian ini, dataset yang subjek, objek dan all entities. Kemudian ini adalah metrik evaluasi. Kalian udah punya metrik evaluasi belum? Tapi kalau sekarang kita nggak sampai situ. Yang minggu kelima hanya membuat seperti ini. Ini contoh untuk eksperimen. Demikian juga yang lain-lain. Untuk contoh untuk jadi dataset, dan ini contoh misalkan ini contoh dataset atau kemudian di sini
tabel dataset ini tabelnya ya sederhana gini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sambil kita presensi ya. Silakan ada pertanyaan. Barusan saya share ini nggak ya? Hmm.